ini metode kontrasepsi implan. Implan itu salah satu jenis metode kontrasepsi ya, yang bisa digunakan oleh klien. Kalau kalian udah baca-baca, implan ini jenis hormonal atau non hormonal? Hormonal. Dia mengandung hormon apa ini? Progestin. Artinya kalau hormon progestin berarti aman atau menyusui. Nah, dia jenis metode kontrasepsi apa yang bisa digunakan untuk ibu KBPP? KDR. Iya, Masuk KDR. Iya, KDR dan implan kan masuk untuk KBPP yang bisa dipasang sekali kurang dari 48 jam. Bisa juga pas kapsul dini ya, habis melahirkan si ibunya, habis placenta lahir bisa langsung dipasang. Nah, ini salah satunya adalah implan. Implan di sini masuknya ke dalam metode kontrasepsi jangka panjang. Kenapa? Karena dia efektivitasnya sampai 3 tahun. Sama seperti AKDR. AKDR dari 5 sampai 10 tahun. Implan juga sampai 3 tahun. Dan dia memang efektif 99,9%. Kenapa 100%? Karena masih bisa karena sekian Pak ada kegagalan ya, meskipun tidak semua ya, itu kan tadi sudah saya bahas kemarin, banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam metode kontrasepsi ya. Ini termasuk implan metode kontrasepsi jangka panjang, dan dia termasuk metode modern ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pemasangan implan. Implan itu termasuk metode kontrasepsi yang dipasang menggunakan alat. Jadi ada tindakan yang harus dilakukan seperti AKDR. AKDR itu apa? Alat kontrasepsi jangka panjang. Atau dari istilah Inggrisnya itu adalah medisnya IUD, intrauterine device ya, IUD. Kalau di Indonesia AKDR. Itu juga sama, itu melakukan tindakan. Implan dia lakukan tindakannya di mana? Di bawah kulit ya. Dan dipasang pun pada tangan yang tidak begitu dominan. Kalau si ibu dominannya di kanan, berarti kita pasangnya di kiri. Kalau si ibunya tidak, berarti kita pasangnya di kanan. Ya, fleksibel. Jadi karena pemasangan implan itu dia butuh tindakan, ada tindakan yang dilakukan, artinya perlu beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan tindakan. Salah satunya adalah PI. PI harus dijaga. Kenapa? Karena adanya tindakan yang dilakukan itu risiko untuk terjadinya infeksi. Oleh sebab itu, PI dalam melakukan tindakan implan, PI ini harus diperhatikan, ya. Baik kliennya maupun kita sebagai seorang tenaga kesehatan. Ya. Nah, ini beberapa istilah mungkin yang akan kita sering gunakan ya. Gak lupa kali ya? Lupa. Ini waktu tingkat 1 kan? PI? Apa itu asepsis, antisepsis? Ini istilah-istilah yang akan kita lakukan, ya. Udah cukup familiar kan? Atau cukup bahas lagi? Susah ya? Baca lagi aja. Ya. Nah, yang sering kita gunakan di sini adalah desinfeksi, ya. Lalu apa? Asepsis, antisepsis, ya, ini semua rata-rata semuanya kita lakukan pada saat melakukan tindakan implan, ya. Ini bisa dibaca. Lalu selanjutnya pelindungan diri petugas, ya. Selain masyarakat, klien yang menerima pelayanan medis dan kesehatan, baik itu di rumah sakit atau di klinik, ya, dia menghadapi risiko terinfeksi, ya. Dari mana? Bisa dari alat, ya. Dari kita juga bisa. Kalau kita nggak mencegah
tidak infeksi dan cuci tangan dulu dan sebagainya ya, kita bisa mengeluarkan tuh ke si klien ya. Begitupun petugas sebetulnya ya. Dia juga bisa terkena dari siapa? Dari kliennya, dari alat dan sebagainya. Ya, lalu oleh sebab itu pencegahan infeksi ini sangat penting yang bertujuan untuk melindungi klien dan petugas kesehatan ya. Lalu mencegah infeksi silang dalam prosedur KB, terutama dalam pelayanan AKDR, suntik, implan, tuberkulosis, vasektomi. Suntik juga itu tindakan ya, karena kita akan melakukan apa? Penyuntikan secara IM. Lalu menemukan psikotransmisi penyakit menular seperti hepatitis B dan HIV baik bagi klien maupun petugas fasilitas kesehatan. Nah ini karena ya banyak ya sekarang itu kan kejadian HIV itu meningkat, terutama di Cimahi ini ya. Cimahi angka HIV itu tingkat ya rata-ratanya karena hubungan sama jenis gay ya, banyak sekarang gay ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sekarang orang menutupi penyimpangan seksualnya dengan apa? Dia menikah hanya untuk status saja, menikah punya anak. Tapi dari apa? Dirinya sendiri ya seksualnya dia penyimpangan, dia lebih menyukai ke sama jenis. Banyak kejadian seperti itu. Sehingga yang menjadi korban siapa? Kalau si istrinya dia nggak tahu, nggak dicek bisa mengeluarkan ke anak. Nah itu yang harus diantisipasi. Ya oleh sebab itu penting bagi kita ya untuk men-screening ya screening klien kita dan juga bagaimana kita memberikan tindakan atau memberikan rekomendasi metode kontrasepsi yang memang sesuai dengan masalah dan kebutuhan si klien. Lalu ini ada kewaspadaan standar. Beberapa prinsip kewaspadaan standar. Antara lain, kita harus menganggap bahwa semua orang itu dia berpotensial untuk apa? Menularkan penyakit ya. Karena infeksi dapat bersifat asimptomatik atau tanpa gejala. Nah kita tuh harus bisa berprinsip seperti itu. Jadi kalau kita mau tindakan itu langsung kita tutup ya. Kita anggap dia bersiko. Kita pun bersiko. Jadi baiknya kita cuci tangan. Lalu pencegahan infeksi itu betul-betul kita jaga. Jangan menganggap jangan dia bersih dan fisiknya nih aman deh kayaknya. Ya juga ya. Kan nggak tahu. Dia kan asimptomatik di jalan. Nggak ada apa? Yang nggak ada gejala nggak kelihatan. Jadi kita anggap kalau kita ketemu klien itu dia bersiko. Jadi baik kita maupun si kliennya dia harus menjaga kewaspadaan standar ya. Lalu setiap orang harus dianggap berisiko terkena infeksi. Lalu perempuan benar di sekitar kita, peralatan dan benda lainnya yang